Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kasus korupsi PT Asabri. Perkenalkan, saya Resida Syifa. Saya Zerbendi. Saya Gino Fauzi Mudja. Saya Brita Melewati. Saya Hani Zidana Amini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan PT Asabri. PT Asabri Persero adalah perusahaan asuransi sosial milik negara yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1971 dengan nama awal Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersandera Republik Indonesia, Perusahaan Asabri, yang dimana pendiri Asabri didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 sebagai solusi khusus untuk mengelola asuransi bagi prajurit TNI, Polri, dan juga pegawai sipil negara, yaitu pegawai negara sipil, yaitu PNS, yang dimana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, menggantikan program Kasred yang sebelumnya berlaku dan sampai saat ini terus berkembang sebagai BUMN yang berfokus pada perlindungan sosial bagi anggota sejak 1971 hingga kini. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Asabri. Visi PT Asabri adalah menjadi perusahaan asuransi sosial nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis perusahaan secara berkelanjutan, dan misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi dan peningkatan manfaat asuransi sosial, didukung dengan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan berakhlak serta pengolahan investasi yang tepat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus dari kasus korupsi PT Asabri, yang dimana di sini dijelaskan bahwa kronologi kasus dengan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan juga dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri, yaitu Ketua BPK. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus dari kasus korupsi PT Asabri, yang dimana di sini dijelaskan bahwa kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan juga dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Ketua BPK, yaitu Bapak Agung Firman Sampurna, menyatakan bahwa terdapat tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan dan juga investasi dana di Asabri selama 7 tahun periode, yaitu dari tahun 2012 hingga 2019. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian keuangan bagi negara pada dana investasi Asabri yang telah ditempatkan dalam saham dan juga reksadana tanpa mematuhi peraturan yang berlaku, dan kerugian ini masih belum pulih hingga pada 31 Maret 2021. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sendiri mengungkapkan bahwa potensi kerugian keuangan yang timbul di PT Asabri Persero ini mencapai 22,78 triliun rupiah. Kerugian ini berasal dari kesalahan dalam manajemen keuangan dan juga penempatan dana investasi oleh manajemen perusahaan sebelumnya. Nah, penyebab dari kerugian ini juga itu adalah kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan juga penempatan dana investasi dalam bentuk saham dan juga reksadana. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dinilai memiliki tingkat risiko yang tinggi dan juga kurang liquid, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri. Selanjutnya, jasa penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan juga dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Dilansir dari Kumparan, 9 tersangka tersebut diantaranya adalah Mejen Pur Adam Rahmat Demiri yang menjabat sebagai Ketua Direktur Utama PT Asabri periode 2011 hingga 2016. Yang kedua adalah Jen Pur Sony Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri periode 2016 hingga 2020. Lalu yang ketiga ada Bahtiar Effendi yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asabri periode 2008-2014. Selanjutnya ada Bapak Hari Setianto yang menjabat sebagai Direktur Investasi dan juga Keuangan PT Asabri periode 2014 hingga 2019. Yang kelima ada Bapak Ilham Kuwai Siregar yang menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012 hingga 2017. Lalu yang keenam ada
cukup besar akibat kelalaian dan kegagalan pengawasan yang signifikan. Adapun beberapa dampak dari tindakan tersebut adalah: 1. Merugikan negara dan nasabah karena ada yang seharusnya digunakan untuk kepentingan nasabah dan kepemilikan perusahaan digunakan untuk kepentingan perusahaan atau pihak-pihak yang tidak sah. Kemudian yang kedua, jika masalah asabri tidak segera diselesaikan, ini bisa berdampak secara sistemik pada sejumlah perusahaan asuransi lainnya. Dampaknya pertama-tama akan terasa pada industri asuransi, kemudian pada sektor jasa keuangan, dan akhirnya berpotensi mempengaruhi ekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh perusahaan asuransi milik negara, yaitu PT Asabri Persero, dengan mengurangi kepercayaan masyarakat secara luas terhadap industri asuransi, terutama terhadap pemerintah. Masyarakat mungkin menjadi lebih skeptis ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam asuransi di pemerintah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan mengenai lemahnya sistem pengendalian internal. Baik, selanjutnya yaitu ada lemahnya sistem pengendalian internal, di mana kelemahan dalam sistem pengendalian internal PT Asabri yang berkontribusi pada terjadinya kecurangan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kekurangan pemisahan tugas, di mana kurangnya klarifikasi dalam pembagian tugas di dalam sistem pengendalian internal dapat membuka peluang bagi kecurangan. Sebagai contoh, ketidakjelasan dalam memisahkan tugas antara pengelolaan dan verifikasi transaksi keuangan dapat memungkinkan manipulasi data keuangan oleh pihak internal. Selanjutnya yang kedua yaitu pengawasan dan yang kurang efektif, di mana kekurangan pengawasan yang teratur dan komprehensif terhadap proses-proses kunci dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya ada evaluasi resiko kecurangan yang kurang, yaitu jika PT Asabri tidak secara rutin mengevaluasi dan memperbarui penilaian mereka terhadap resiko kecurangan dalam aktivitas bisnisnya, resiko-resiko tersebut mungkin tidak teridentifikasi atau tidak dapat ditangani dengan tepat. Selanjutnya ada sistem pelaporan yang kurang efisien, di mana jika sistem pelaporan internal tidak mendukung pelaporan kecurangan secara aman dan rahasia, orang yang mengetahui kecurangan mungkin enggan melapor karena takut terhadap konsekuensinya. Dan yang terakhir ada ketidakjelasan dalam kebijakan dan prosedur, yaitu absennya kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pencegahan dan deteksi kecurangan dapat membuat karyawan atau pihak internal kebingungan dalam memahami batasan perilaku yang tidak diinginkan atau langkah-langkah yang harus diambil ketika menemui kecurangan. Terima kasih. Oke, untuk bagian sekarang solusi yang kita bahas atau diskusikan untuk PT Asabri yang pertama ada penyelidikan mendalam. Jadi penyelidikan mendalam di sini membahas tentang isu-isu atau permasalahan yang terjadi. Terus ada pemulihan dana. Ada juga tentang reformasi manajemen, perbaikan keuangan, perbaikan regulasi, keterlibatan pihak berwenang, transparansi dan akuntabilitas, serta pemulihan kepercayaan terhadap masyarakat. Jadi indikator-indikator tersebut yang memang harus ditingkatkan lagi menurut diskusi kelompok kita hari ini. Oke. Saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari materi kali ini, yaitu terungkap bahwa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri mengalami defisit dana asuransi yang cukup besar akibat kelalaian dan kegagalan pengawasan yang signifikan. Penyebab utamanya yaitu dengan praktik investasi yang buruk, manipulasi data dan pengelolaan di bawah standar. Kemudian kelemahan dalam sistem pengendalian internal PT Asabri yang berkontribusi pada terjadinya kecurangan yang meliputi beberapa hal seperti kekurangan pemisahan tugas, pengawasan yang kurang efektif, evaluasi risiko kecurangan yang kurang, sistem pelaporan yang tidak efisien, dan masih banyak lagi. Kemudian kami menawarkan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah PT Asabri yang melibatkan dugaan korupsi dan kesulitan keuangan dan mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah penyelidikan mendalam, yang kedua pemulihan dana, kemudian reformasi manajemen, perbaikan keuangan, perbaikan regulasi, keterlibatan pihak berwenang, transparansi dan akuntabilitas, serta pemulihan kepercayaan terhadap masyarakat. Mungkin
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf.